Kalau ayah dulu, suami dulu berpegang pada firman Tuhan, bertobat, mengalami transformasi hidup, biasanya dengan mudah dia bawa istri dan anak-anaknya. Tapi kalau sebaliknya istrinya dulu susah Romo, sampai hari ini aja masih berjuang. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya lihat Anda lagi ngeklik Bible Learning with Father Joseph channel YouTube-nya. Terima kasih. Support Anda, dukungan Anda, perhatian Anda sungguh-sungguh berarti buat saya. Saudara-saudaraku, doa saya buat Anda hari ini adalah supaya Anda lebih mengenal kasih Allah yang ternyata di luar dari apa yang kita bayangkan. Pribadi-pribadi beriman yang mampu meloncat dari pengenalan yang biasa-biasa saja tentang Allah, mampu melompat lebih dalam, lebih tinggi lagi, ternyata hidupnya menjadi luar biasa. Di kolom komen kalau saya bacain itu satu-satu ada ribuan komentar. Ataupun kalau orang berjumpa dengan saya, para penonton Bible Learning, banyak orang memberi kesaksian. Romo, terima kasih. Hidup saya berubah total Romo. Jadi jauh lebih baik setelah saya nonton channel Bible Learning. Lebih sering buka-buka kitab suci, baca-baca kisah kasih Allah di dalamnya. Mengenal siapa Allah dalam hidup saya Romo. Bukan cuman kasih Allah buat orang-orang 2000 tahun yang lalu. Tapi buat saya hari ini. Sungguh firman Tuhan itu ajaib. Masih relevan, masih sungguh-sungguh aktual buat kita saat ini. Luar biasa saya senang ketika penonton Bible Learning rezekinya dipulihkan, kesehatannya disembuhkan, berkat-berkatnya dipulihkan. Lebih bisa berserah Romo. Lebih bisa sabar Romo, lebih bisa mengampuni sekarang Romo. Perjalanan hidup kita ini seperti kita setir mobil. Pedalnya itu ada dua, gas sama rem bukan? Nah, firman Tuhan, arahan-arahan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, itu kita jadi tahu kapan kita harus injek gas, kapan kita harus ngerem, kapan kita harus belok kiri, kapan kita harus belok kanan. Saudara-saudara, kalau orang nyetir mobil tanpa arahan, itu kadang-kadang dia injek gas terus. Akhirnya nabrak, akhirnya capek, akhirnya ngos-ngosan. Atau bolak kiri, balik kanan, akhirnya penumpangnya mabuk semua, lelah semua. Atau injek gas keseringan, akhirnya nggak nyampe-nyampe. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kapan nih, di mana, pada saat apa kita bisa mengendalikan kehidupan kita. Karena kalau tidak demikian, kitalah yang dikendalikan oleh kehidupan kita sendiri. Tanpa kita memiliki yang namanya kemerdekaan batin dalam relasi kita dengan Allah. Saudara-saudara, dalam video kali ini, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda satu lagi sifat Allah yang belum banyak orang tahu. Padahal kalau tahu sifat ini, tahu cara mainnya Allah, tahu geraknya Allah, hidup Anda pasti akan berubah betul-betul. Sebab begini, kalau sifat-sifat Allah misalnya Allah maha baik. Romo, nenek-nenek Jaju udah tahu Romo. Allah itu maha pengampun. Dari sekolah Bina Iman sudah tahu Romo. Sejak sekolah minggu itu udah diajarin Romo. Ada satu sifat Allah yang mau saya tambahkan dalam video kali ini adalah sifat Allah, yaitu Allah perjanjian. Perjanjian bahasa Inggrisnya covenant, bahasa Ibraninya berit. Saudara-saudara, ada yang unik dengan perjanjian ini. Kalau kita mendalami sifat Allah yang Allah perjanjian, kita jadi ngerti apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara mainnya, bagaimana pola relasi kita dengan Allah seharusnya. Kadang-kadang kita itu mau seenak-enaknya kita aja. Kalau menyenangkan ya kita manut-manut sama Tuhan. Tapi kalau dituntut lebih daripada yang kita bisa, wah kita nyerah, kita geleng-geleng. Allah perjanjian. Bukan sebuah kebetulan saudara-saudara bagaimana perjumpaan nenek moyang bangsa Israel dengan Allah lahir dalam konteks perjanjian. Dalam
budaya Timur Tengah kuno, agama-agama kuno, aspek perjanjian ini menjadi sangat penting. Dari sini kita bisa sadar, ternyata yang namanya beriman, yang namanya percaya pada Allah ataupun dewa-dewa di agama-agama kuno, itu erat kaitannya dengan perjanjian. Artinya apa, Romo? Dua belah pihak. Kalau cuma satu pihak, itu namanya bukan perjanjian, tapi perbudakan. Andai kata saya memperkerjakan orang di depan rumah saya, udah kerja di rumah saya gitu ya. Tapi gajinya suka-suka saya. Bulan depan itu 1 juta, bulan berikutnya 200.000 misalnya. Atau ada kalanya digajinya seminggu sekali, ada kalanya digajinya 1 bulan sekali, ada kalanya digajinya 3 tahun sekali. Itu bukan perjanjian, itu perbudakan. Perjanjian adalah aturan main. Bagaimana sih relasi ini harus dijalani, harus dihidupi, harus diisi. Sebab kalau enggak kosong, saudara-saudara. Bisa bayangin di balik kata perjanjian ini, itu lahirlah misalnya satu kesetiaan. Kalau masing-masing pihak yang berjanji ada yang tidak setia, perjanjian sangat mudah untuk rusak dan patah. Ngerti, Romo? Perkawinan, Romo, kalau satu enggak setia aja bisa hancur, Romo. Ada orang nikah di gedung gitu ya 500 juta. Tapi 3 tahun harus berakhir hidup perkawinannya. Gara-gara apa? Gara-gara ketidaksetiaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari perjanjian itu kita juga melihat ini. Ada relasi saling percaya. Masing-masing pihak yang berjanji percaya kepada pihak lain. Karena perjanjian itu sifatnya adalah pemberian. Aku memberikan diriku. Aku mempercayakan hidupku kepadamu. Tolong dijaga. Nah, ini dia. Seringkali manusia sulit sekali menjaga kepercayaan itu, berpegang pada perjanjian itu. Orang sama istrinya, sama suaminya aja kadang-kadang juga perjanjian nikah dilupain kok. Atau perjanjian bisnis udah sepakat, udah deal, udah salaman, udah foto-foto, orang bisa pura-pura lupa kok. Apalagi kepada Allahnya. Saudara-saudara yang terkasih, rahmat yang saya doakan untuk Anda hari ini adalah supaya ada rahmat setia dalam diri kita. Setia pada Allah akan tampak pada hidup kita, setia pada pasangan, setia pada tugas, setia pada pelayanan, setia pada tanggung jawab kita. Tidak mudah lari dari tanggung jawab kita. Yang kedua adalah rasa percaya. Ternyata dari perjanjian ini kita bisa melihat di satu sisi kita meletakkan rasa percaya kita, hidup kita pada Allah. Tapi jangan pernah lupa ada satu sisi lain yang tidak pernah dilupakan. Yaitu bisa menyimpan, menjaga kepercayaan Allah pada kita. Demikian juga dengan hidup perkawinan. Kalau suami istri tidak bisa memegang rasa percaya itu yang diberikan oleh pasangannya, bisa buyar perkawinannya. Mari kita lihat dari bacaan pertama dibacakan Yosua bab 24. Di situ Yosua ini salah satu tokoh dalam kitab suci yang menjadi favorit saya, saudara-saudara. Yosua. Yosua itu siapa sih, Romo? Tolong dong kenalin. Yosua ini orang muda. Dia sejak muda, dia itu ngikut Musa. Dia dipilih oleh Musa. Dia menemani Musa. Dia menjadi muridnya Musa. Dia ngelihat itu bagaimana Musa mendampingi bangsa Israel di padang gurun. Yosua belajar dari Musa. Bagaimana keutamaan-keutamaan Musa dipelajari, dijaga, dipegang oleh Yosua. Sampai pada akhirnya tongkat estafet kepemimpinan dari Musa beralih kepada Yosua. Tidaklah mudah. Musa saja yang sudah berjuang dari Mesir ya, sudah banyak dramanya, sudah banyak air matanya, sudah banyak jasa dan perjuangannya. Tidak mudah ini membawa bangsa ini. Tetapi bagaimana nih? Tongkat estafetnya harus beralih kepada Yosua. Mungkin bagi orang-orang Israel yang waktu itu bersama-sama dengan Musa, ini anak baru ini, anak bawang ini,
anak kemarin sore, siapalah dia? Dia nggak ngerasain itu bagaimana berjalan di padang gurun. Dia nggak ngerasain itu bagaimana Laut Merah terbelah. Dia nggak pernah ngeliat itu tiang awan, tiang api. Dia belum pernah makan mana. Dia belum pernah makan burung puyuh. Karena Yosua adalah generasi yang lahir di padang gurun, saudara-saudara. Bukan generasi yang dari Mesir. Nah, saudara-saudara terkasih, bisa dibayangkan di sini diremehkan, dikacangin, dianggap sebelah mata, dianggap ya nggak punya kemampuan. Di situ tantangan Yosua sebetulnya jauh lebih besar. Nggak gampang buat Yosua. Tapi untungnya saudara-saudara, anak muda ini punya satu nilai yang tidak dimiliki oleh banyak orang di Israel. Meskipun mereka sudah melihat mukjizat-mukjizat Allah di depan mata mereka, tapi mereka tidak punya, yaitu ketaatan dan kesetiaan. Itu modalnya Yosua. Meskipun dia dilihat banyak kurangnya, meskipun dia sering diremehkan, tetapi dia punya kualitas yang tidak kaleng-kaleng. Inilah yang membuat Musa memilih Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa Israel ini. Nah, di Yosua bab 24 saudara-saudara, kalau Anda buka-buka kitab suci Anda, kitab Yosua itu ada 24 bab. Kalau dibacakan Yosua bab 24 artinya, wah ini sudah di bab terakhir. Di babak-babak terakhir dari kitab Yosua. Setelah di bab 1, bab 2, bab 3 terus sampai bab 24. Yosua memimpin bangsa ini untuk siap-siap masuk ke tanah terjanji. Jadi saudara-saudara, janji Allah kepada Musa, bahkan janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada seluruh orang Israel di Gunung Sinai. Ketika mereka keluar dari Mesir, masuk Gunung Sinai, mereka mengadakan perjanjian. Ingat ya, perjanjian Sinai. Nah, sekarang ini mereka sudah berjalan begitu jauh, begitu lama. Mereka sudah mendekati tanah terjanji. Tanah terjanjinya sudah ada di depan mereka. Pada waktu itu, orang Israel bersama dengan Yosua ada di dataran yang bernama dataran Shikem. Pada waktu itu, Yosua sadar. Jadi meskipun dia orang muda, bukan berarti dia orang yang tidak bisa dipercaya. Bukan berarti dia orang yang tidak kompeten. Dia sadar bangsa ini telah melewati sejarah yang sangat panjang di padang gurun. Dan kelihatanlah di padang gurun bangsa ini justru titik lemahnya adalah pada ketidaksetiaan. Ketidaktaatannya pada perjanjian. Padahal di Gunung Sinai itu sudah ada perjanjian, tapi langsung dirusak, tapi langsung gagal, langsung hancur berantakan. Untungnya Allahnya adalah Allah yang Maha Pengampun. Tetapi saudara-saudara, yang dilakukan oleh Yosua bukan langsung euforia, bukan langsung senang gitu ya. Setelah berjalan sekian puluh tahun, tanah terjanjinya sudah di depan mata. Biasanya kita apa? Langsung senang, sorak-sorai, langsung menyerbu, langsung masuk begitu saja. Yosua tidak. Belajarlah dari Yosua ini saudara-saudara. Yang dilakukan oleh Yosua adalah dia memanggil seluruh orang Israel, tua-tua, imam, hakim-hakim, mengadakan perjanjian satu kali lagi dengan Allah. Jadi kita bisa melihat di sini apa yang dilakukan oleh Musa betul-betul diteladani, dicontoh, diikuti oleh Yosua. Bukan sekedar Musa membelah Laut Merah dengan mengangkat tongkatnya, anugerah dari Tuhan, tapi nanti Yosua juga akan membelah Sungai Yordan. Ketika orang-orang Israel mau masuk itu, Sungai Yordannya meluap, nggak bisa masuk. Tapi Yosua dengan kuasa Allah mampu membelah juga loh Sungai Yordan. Nah, di sini saudara-saudara, untuk satu kali lagi Yosua mengingatkan orang Israel akan perjanjian. Bukan cuma ingat gitu. Tetapi mengadakan sekali lagi pembaharuan perjanjian. Oh, pantesan Romo, pernikahan itu setiap anniversary harus diperbaharui. Berjanji lagi. Maksudnya adalah supaya diingat lagi. Oh iya ya, aku tuh berjanji. Bukan sama pasanganku saja, tapi juga sama Tuhan juga. Demikian juga hidup saya sebagai imam.
Setiap tahun saya harus memperbaharui janji saya supaya eling terus, supaya ingat terus. Dikatakan menjelang wafatnya. Waduh, berarti Yosua hampir wafat ini. Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Shikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Yosua adalah pribadi yang menjadi jembatan antara bangsa Israel dengan Allahnya. Ketaatannya, kebijaksanaannya, kesetiaannya menjadi modal yang sangat besar untuk generasi-generasi Israel selanjutnya, termasuk juga bagi kita. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa Amori yang negerinya kau diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudara-saudara yang terkasih, bapak keluarga ini, laki-laki hebat ini, suami yang setia ini, dia membawa seisi rumahnya pada Tuhan. Sebab saudara-saudara, dalam hidup rumah tangga itu kalau bapaknya kenal Tuhan dulu, tahu jalan Tuhan dulu, bertobat dulu, biasanya bisa bawa istri, bisa bawa anak-anaknya. Tapi kalau istrinya dulu setengah mati, istrinya mengajak suaminya untuk bertobat, apalagi anak-anaknya lebih susah lagi. Bagaimana dengan pengalaman Anda? Dalam hidup rumah tangga Anda, perjalanan Anda, siapa yang lebih dulu menemukan jalan Tuhan? Hidupnya berubah bersama Tuhan, suami atau istri, ayah Anda atau ibu Anda? Maka para suami-suami, tanggung jawab Anda sungguh sangat besar. Contohlah Yosua, setia, taat, membawa keluarganya beribadah pada Tuhan. Nah, dikatakan, maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Itu kan perjanjian yang sudah diucapkan di Sinai, diingatkan kembali, diperbaharui lagi di Shikem. Saudara-saudaraku, mereka memilih dengan sadar. Mereka tidak dipaksa, mereka tidak diiming-imingi oleh janji surga, karena janjinya sudah ada di depan mata. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata keluarga yang sudah mengikuti Tuhan bisa menjadi saksi, bisa menjadi teladan, bisa menjadi pola. Itulah kesaksian yang nyata, saudara-saudara. Keluarga yang diberkati akan membawa tetangganya, temannya, sahabatnya juga beribadah kepada Tuhan. Maka suami-suami, kepala-kepala keluarga, tugas Anda sungguh mulia. Berat, Romo? Iya, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dalam berhadapan dengan beratnya tugas dalam keluarga, dalam pelayanan, Anda bisa lihat itu bagaimana relasi suami istri diajarkan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seolah-olah kepada Tuhan." Nah, ini bukan cuma untuk istri doang nih, tapi untuk suami-suami. Bisa nggak menghadirkan wajah Tuhan sehingga istri-istrinya bisa tunduk hormat kepadanya? Ya kalau kata-katanya kasar, suka memukul, suka menyeleweng, suka selingkuh, suka curang dan sana sini, berat buat istrinya untuk menghormati suami, bukan? Setuju banget, Romo. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Suami-suami, lagi-lagi ya, tanggung jawab Anda, tugas Anda sungguh mulia. Hadirkan wajah Kristus yang penuh belas kasih di tengah-tengah keluarga Anda. Nah, sementara, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya. Suami-suami, bukan berarti Anda kepala keluarga, Anda bisa sewenang-wenang. Tetapi justru menjadi kepala keluarga artinya menjadi pelayan bagi seluruh anggota keluarga lainnya. Maju nomor satu dalam berkorban, maju nomor satu dalam mengasihi, maju nomor satu dalam membahagiakan yang lain-lain.
Saudara-saudara, saya percaya istri yang bahagia, yang dicintai oleh suaminya, yang diberi perhatian oleh suaminya adalah istri yang sungguh bahagia. Rumah tangganya teratur. Suami-suami yang dikasih oleh istrinya adalah suami-suami yang bahagia. Demikian juga dengan anak-anak mereka. Mari saudara-saudaraku, sekali lagi ingatlah dengan janji perkawinan Anda di depan altar kepada pasangan Anda, kepada Tuhan Allah sendiri. Mari kita jalani tugas tanggung jawab kita dengan lebih sungguh lagi. Rahmat Tuhan cukup bagi setiap suami, rahmat Tuhan cukup bagi setiap istri. Kalau ada apa? Ketaatan, kesetiaan, dan rasa percaya. Dengan itu, rumah tangga kita semua, rumah keluarga-keluarga kita akan semakin diberkati. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu buat Anda. Bye.